Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afdi Yusuf Awaludin dengan NIM 2024 51029. Di sini saya akan mempraktikkan codingan yang bertema restoran. Di sini saya membuat codingan ini untuk memenuhi syarat tugas dari Pak Camet sebagai matkul praktikum pemrograman berorientasi objek. Di sini saya sudah membuat codingan Python ya dengan tema restoran, dan di sini saya akan mencontohkan atau menjelaskan langkah-langkahnya dari mulai awal sampai mulai akhir hingga run dari codingan ini. Dan di sini codingan saya ini berjumlah 311 slide. Oke, 311 slide. Dan yang pertama yaitu ada ini. Pertama tentunya ada, kita memasukkan judul dulu. Contohnya #restoran.py itu sebagai judulnya. Oke. Dan yang kedua ada from ABC import ABC atau abstraction for typing import list optional, atau di sini sebagai pembukanya, sebagai untuk menampilkan data tersebut agar mudah untuk dipahami dan juga agar dapat menampilkan data awalan tersebut. Dan selanjutnya ada kelas ini untuk menampilkan ya, sebagai menampilkan menu. Contohnya kita akan mengeran dan ingin menampilkan sebuah data tersebut. Dan di bawahnya ada kelas menu item. Di sini ada kelas abstrak untuk item menu. Di sini ada, nanti kita akan memasukkan nama, STR, harga, dan juga kategori. Nama karena kita ingin memasukkan nama makanan, jadi nanti kita akan mengisi nama makanan tersebut dan juga harganya, dan kategorinya sebagai makanan apa, atau itu makanan ringan atau makanan berat atau makanan utama. Di sini sudah terlihat ya. Dan selanjutnya ada enkapsulasi, getter, seller atau sederhana, dan juga ada propertinya. Properti di sini ada nama. Contohnya background, soft, underscore nama. Dan selanjutnya ada juga properti harga yang dibuat untuk menampilkan harga tersebut. Dan juga ada kategori. Di sini kategorinya adalah sama seperti kayak di atas, dan juga ada harga. Dan selanjutnya ada tampilan menu. Di sini untuk mengembalikan string informasi item menu, yaitu yang berguna untuk menampilkan menu dan juga mengembalikan string informasi item menu. Dan selanjutnya ada kelas makanan atau menu item. Di sini sama seperti kayak di atas, cuman bedanya di sini ada jenis makanan. Jenis makanannya itu apa? Dan juga di sini itu tampilan menunya ini akan menampilkan yaitu ada makanan dan juga harganya, beserta harganya, kategori dan juga jenisnya. Dan selanjutnya ada menu minuman, sama seperti yang makanan tadi, yaitu ada jenis minuman, harga, kategori. Nah, dan selanjutnya ada diskon. Diskon di sini nanti akan otomatis jika kita memilih makanannya sesuai dengan harga yang tertera, dan juga nanti akan otomatis menampilkan diskonnya secara otomatis ya, tanpa harus kita menetapkan diskon tersebut. Nanti akan otomatis sesuai dengan harga yang ditargetkan. Dan di sini codingannya seperti ini. Dan di sini ada tampil menu untuk menampilkan diskon ya. Di sini ada diskon, masukkan namanya, dan nanti akan keluar persentase dari diskon tersebut dan juga target dari diskon tersebut ada berapa. Nanti otomatis akan muncul kembali diskon tersebut. Dan selanjutnya ada kelas menu. Di sini kelas untuk menyimpan dan mengelola semua item menu. Di sini jika kita mengelis nama menu atau menu item, di sini nanti akan muncul menu ya. Dan jika kita tidak dipilih, maka menu kosong. Daftar menunya nanti ada di codingan bawahnya. Di sini untuk menampilkan print daftar menu. Dan ada ini juga. Dan jika kita memasukkan angka seperti contohnya dalam sebuah daftar terdapat 8 nomor yang memiliki fungsi tersendiri-sendiri.
Tetapi kita akan memilih nomor 9, maka indeks yang dikeluarkan yaitu indeks item tidak ditemukan atau tidak ada dalam daftar folder tersebut. Dan selanjutnya ada ini ya, nama item. Ini opsional, bisa diisi, bisa juga tidak. Dan juga ada item list menu item. Dan juga yang selanjutnya ada kelas pesanan. Kelas pesanan di sini yaitu tugasnya untuk mencatat pelanggan, menyimpan tuple atau item. Dan juga di sini ada cara atau codingan yang bisa untuk mengorder menu di restoran ini. Yang selanjutnya ada ini. Jika item sudah ada dalam pesanan, tambahi KTY. KTY itu artinya seperti jumlah ya. Jumlah kita memasukkan item nama, kita nanti akan memasukkan jumlah item tersebut, berapa nominalnya dan juga berapa harganya. Dan juga ada self order. Di sini nanti akan itu apa namanya? Jika kita membeli makanan tersebut, maka kita akan mendapatkan seperti self order atau seperti riwayat pembelian, dan juga ada di sini list ya, return list, sama seperti self order seperti riwayat pembelian. Dan juga selanjutnya ada menghitung total harga pesanan. Di sini cara menerapkan diskonnya yaitu ambil semua objek diskon di menu. Dan untuk setiap diskon, jika target sama dengan semua diskon berlaku pada seluruh subtotal, sama dengan jika target yaitu kategori, misal makanan atau minuman, diskon berlaku pada item dengan kategori tersebut. Dan juga jika target nama produk, hanya item sama yang mendapat diskon. Dan juga jika ada banyak diskon, asumsikan diskon digabung bertahap, diaplikasikan secara berurutan. Dan juga selanjutnya ada subtotal. Subtotal yaitu menghitung subtotal lewat diskon, yaitu atau bisa disebut dengan hanya harga itemnya saja. Dan juga di sini ada kita jika menghitung subtotal item, maka harga yang pastikan harus dibutuhkan yaitu hanya subtotal plus sama dengan harga tidak KTY. KTY itu artinya seperti apa ya, riwayatnya gitu loh. Dan juga yang selanjutnya ada kumpulkan diskon dari menu diskon item, yaitu di sini untuk mengumpulkan diskon-diskon ya sesuai apa yang dipesan tadi di atas. Jika memenuhi syarat mendapatkan diskon tersebut, maka akan mendapatkan diskon tersebut. Di sini ada update diskon ya seperti ini basisnya. Dan juga ini untuk struk pesanan ya. Jika kita tidak memesan sesuatu, maka tidak ada atau akan muncul tulisan tidak ada pesanan. Dan jika kita memasukkan sesuatu, contohnya pesanannya, kita akan memilih ke struk pesanan, nanti akan otomatis ke total semua ya, apa yang sudah kita pesan, dan juga subtotal, dan juga harga diskonnya juga. Dan di sini ada total after atau self total, yaitu total setelah diskon. Jika tidak ada ya total after ini. Dan yang selanjutnya ada fungsi utilitas untuk interaksi sederhana. Ya kodenya seperti ini. Nanti akan disuruh memasukkan angka yang valid. Itu juga selanjutnya ada ini memasukkan bilangan bulat yang valid atau memasukkan inputannya agar codingannya itu berjalan dan bisa memasukkan inputan secara normal. Dan yang selanjutnya ada di sini ada menu makanan. Di sini contoh sheet supaya ada data awal. Di sini nanti akan apa namanya? Menu-menu di sini akan tampil di run pada saat nanti ya. Oke, ini contoh diskonnya juga untuk semua 20%, kategori makanan 15%, dan untuk item kopi tubruk. Dan yang selanjutnya untuk menampilkan pesanannya yaitu ini ya, sistem restoran sederhana atau menampilkan outputnya ya. Oke, di sini ada tampilkan menu, tambahkan item baru ke menu, makanan, minuman, diskon, terima pesanan pelanggan, tampilkan struk pesanan, kosongkan riset pesanan, dan keluar.
Dan jika kita sudah pilih keluar, nanti otomatis akan memilih opsi ada kalimat selesai dan juga terima kasih. Dan di sini ada codingan untuk memilih makanan. Contoh memasukkan nama makanan. Contohnya nanti makanannya di sini harganya, contohnya nasi goreng 25.000. Maka di sini akan input nama makanan yaitu nasi goreng, harga input float, harganya 25.000, dan kategori itu input misal makanan. Makanan ketik aja makanan dan jenisnya. Jenis dari makanan tersebut itu makanan apa? Ketik aja. Mau makanan utama atau makanan sampingan atau makanan apa terserah, atau gorengan juga. Menu ADD di sini untuk menambahkan semua item ya, termasuk makanan, nama, harga, kategori, dan jenis. Print makanan ditambahkan jika sudah. Dan di sini juga ada minuman sama seperti yang tadi di atas. Dan juga di sini ya begini tentang diskonnya sama seperti di atas. Dan juga di sini menu kosong. Tambahkan item terlebih dahulu jika kita memilih opsi atau salah memilih opsi tersebut. Ya. Oke, yang selanjutnya ada input, pilih nomor item yang dipesan atau 0 untuk batal. Dan jika ingin membatalkan pesanan tersebut, kita cukup mengetikkan 0 pada indeks tersebut, output tersebut, nanti akan otomatis pembatalan pesanan selesai. Dan juga di sini ada, jika ada error maka akan terjadi tulisan kesalahan. Oke, yang selanjutnya ada pesanan, saya pesan menu, dan juga ada pesanan. Jika kita memilih angka 5 yaitu ngereset, maka kita akan menampilkan atau ditampilkan tulisan pesanan telah direset. Dan juga nomor 6, jika kita pilih nomor 6 print atau opsi keluar, maka nanti akan opsi selesai, maaf. Nanti jika kita memilih opsi selesai, maka nanti yang output yang keluar yaitu keluar dan terima kasih. Dan otomatis nanti mereset lagi ya. Dan juga yang selanjutnya ada ini. Jika tidak ada pilihan yang dikenal, maka otomatis nanti akan muncul pilihan tidak dikenal atau bisa coba lagi. Oke, dan ini if name main ini untuk menjalankan output dari codingan di atas ya. Oke, sekian pesan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan saya yang kurang tepat. Mohon maaf sekali lagi. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.